Pada Selasa malam, dunia dikejutkan oleh salah satu serangan rudal paling masif dalam sejarah konflik modern. Iran secara resmi meluncurkan Operation True Promise 3, sebuah misi balasan terhadap serangan udara Israel di Teheran, yang menewaskan sejumlah jenderal IRGC dan menghancurkan fasilitas militer rahasia. Sekitar pukul 21.30 waktu setempat, lebih dari 180 rudal balistik dan hipersonik dilaporkan dilepaskan dari wilayah Iran dan Suriah. Target utama, markas besar IDF atau pasukan pertahanan Israel di Tel Aviv, bandara militer Nevatim, dan fasilitas pertahanan di sekitar Jerusalem. Sirene darurat meraung-raung di seluruh Tel Aviv, Haifa, Beersheba, dan Yerusalem. Ribuan warga sipil dievakuasi ke bunker bawah tanah. Tidak sedikit yang mengalami trauma akibat ledakan dahsyat yang mengguncang jendela apartemen hingga radius 15 km. Hingga pukul 3 dini hari waktu Tel Aviv, serangan masih terus berlangsung secara sporadis. Iran diduga menggunakan teknologi peluncuran berlapis yang memadukan rudal jelajah jarak menengah, drone kamikaze Shahed 136, serta rudal hipersonik Fatah 2. Tujuannya, membebani, membingungkan, dan menembus sistem pertahanan berlapis Israel. Beberapa target yang dikonfirmasi terkena serangan, meliputi Pangkalan Angkatan Udara Negev, mengalami kerusakan besar di hanggar dan pusat logistik. Markas Komando IDF di Tel Aviv dikabarkan terkena 4 gelombang kejut dari rudal yang jatuh tak jauh dari area tersebut. Radar pertahanan dan peluncur Iron Dome di Haifa dan Ashkelon, 2 di antaranya dikabarkan hancur total. Yang paling mengejutkan bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas serangan Iran. Teknologi rudal hipersonik mereka diyakini dilengkapi dengan sistem manuver akhir, atau terminal maneuverability, yang membuatnya sulit dilacak radar, dan hampir mustahil dicegat di fase terminal oleh Iron Dome, atau sistem Patriot. Selain itu, penggunaan satelit pengintai militer Iran, yang disebut Noor-3, diklaim memberikan data real-time untuk penguncian target strategis di dalam wilayah Israel. Ini berarti Iran bukan hanya menembak asal, tapi dengan akurasi dan niat strategis yang sangat tinggi. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, Israel tampak terpaksa bertahan, bukan menyerang. Pasukan darat IDF diperintahkan siaga penuh di perbatasan utara dan selatan, dengan dukungan dari pasukan cadangan yang dipanggil massal sejak dini hari. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pidatonya mengatakan, Iran akan membayar harga yang sangat mahal. Kami tidak akan tinggal diam. Selama bertahun-tahun, Iran dianggap hanya memiliki kekuatan militer berbasis proksi, mengandalkan milisi di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman untuk menekan musuh-musuhnya. Tapi sejak 2024, ada pergeseran besar. Iran mulai menunjukkan taring teknologinya sendiri. Serangan ke Israel kali ini menandai puncak dari transformasi militer Iran, yang mengejutkan banyak analis intelijen di Barat. Rudal hipersonik Fatah 2, cepat, lincah, dan mematikan. Iran telah meluncurkan varian terbaru rudal hipersonik Fatah 2, yang, dilaporkan memiliki kecepatan di atas Mach 13, setara dengan 16.000 km per jam. Rudal ini juga punya kemampuan manuver terminal, artinya bisa berblok di fase akhir untuk menghindari sistem intersepsi. Jangkauannya lebih dari 1.400 km, cukup untuk menyerang Israel dari dalam wilayah Iran tanpa perlu transit lewat milisi. Drone kamikaze Shahed 238 generasi baru juga diperkenalkan bersama rudal tersebut. Iran meluncurkan versi terbaru, yakni Shahed 238 Stealth, yang sudah dilengkapi dengan lapisan radar absorbing material, sehingga membuatnya sulit dideteksi hingga terlambat. Selain itu, drone ini menggunakan sistem AI navigasi berbasis pemetaan topografi, jadi bisa tetap menuju target meskipun GPS dijam. Payloadnya berupa ledakan thermobaric, yang menyebabkan tekanan dan panas sangat tinggi dalam radius kecil. Satelit militer Noor-3 menjadi mata Iran di langit. Satelit ini diluncurkan oleh IRGC Aerospace pada tahun 2023,
dan berperan dalam memberikan data intelijen secara real-time. Fungsinya antara lain mendeteksi posisi sistem radar Israel, mengunci target dengan koordinat presisi tinggi, serta memberikan update langsung ke pusat komando rudal Iran. Serangan siber dan perang elektronik menjadi bagian penting dari konflik ini. Sebelum rudal diluncurkan, tercatat adanya gangguan komunikasi di wilayah Israel Selatan dan Tengah. Banyak analis menduga, ini adalah hasil dari perang elektronik Iran, termasuk jamming sinyal radar pertahanan, penetrasi sistem jaringan komunikasi militer Israel, serta disinformasi dan penyebaran informasi palsu ke publik Israel lewat media sosial. Gabungan teknologi dari berbagai negara, yang juga menjadi musuh geopolitik Barat, menjadikan Iran semacam laboratorium tempur. Tempat berkumpulnya teknologi dan taktik baru, untuk melawan dominasi militer Amerika Serikat dan Israel. Nah, apa itu rudal hipersonik, dan mengapa penting? Rudal hipersonik adalah jenis senjata yang mampu melaju dengan kecepatan lebih dari Mach 5, atau 5 kali kecepatan suara, sekitar 6.100 km per jam, hingga Mach 15 atau bahkan lebih. Namun, bukan sekadar kecepatan yang membuatnya berbahaya. Yang membedakan rudal hipersonik dari rudal balistik konvensional, adalah kemampuan manuver saat meluncur di atmosfer, trajektori non-balistik yang sulit diprediksi radar, serta daya tembus yang sangat tinggi terhadap sistem pertahanan udara modern. Ketika rudal hipersonik ditembakkan, waktu reaksi musuh untuk mencegatnya sangat terbatas, bahkan oleh sistem paling canggih seperti Iron Dome, Arrow 3, atau sistem pertahanan buatan Amerika seperti Patriot PAC-3. Dalam konteks Timur Tengah, ini adalah perubahan medan permainan total. 2. Rudal hipersonik Iran senjata kunci dalam konflik terbaru. Selama ini, dominasi udara dan pertahanan rudal Israel menjadikannya kekuatan militer paling superior di kawasan. Namun pada tahun 2025, Iran secara mengejutkan mengungkapkan keberhasilan pengembangan dan penggunaan rudal hipersonik tipe Fatah 1 dan Fatah 2. Ini bukan hanya ancaman, tapi juga demonstrasi kekuatan nyata. Spesifikasi Fatah 2 versi terbaru, kecepatan di atas Mach 13 sekitar 16.000 km per jam, jangkauan lebih dari 1.400 km. Kemampuan manuver tinggi pada fase terminal, sulit dilacak. Navigasi menggunakan sistem pemandu berbasis inersial dan topografi. Materialnya dilapisi anti-radar berbasis teknologi stealth coating. Serangan ini membuat dunia militer terkejut, karena menunjukkan bahwa Iran bukan hanya bergantung pada milisi proksi, tapi kini bermain langsung dengan senjata strategis berteknologi tinggi. Iron Dome bukan lagi tak tertembus. Sistem Iron Dome selama bertahun-tahun menjadi kebanggaan Israel, mampu mencegat roket dari Gaza, rudal dari Lebanon, dan ancaman dari udara. Namun, dengan kehadiran rudal hipersonik, kelemahan besar dari sistem ini muncul. Iron Dome dirancang untuk roket dan rudal subsonik dengan lintasan tetap. Arrow 2 dan Arrow 3 memang ditujukan untuk rudal balistik, tapi tidak untuk rudal yang bisa bermanuver secara acak di dalam atmosfer. Reaksi sangat singkat, rudal hipersonik bisa mencapai target dalam hitungan menit. Dampak strategis bagi kawasan Timur Tengah memang sangat terasa. Keseimbangan kekuatan kini berubah. Sebelumnya Israel dikenal dengan teknologi yang unggul dan sistem pertahanan berlapis. Sementara itu, Iran hanya mengandalkan proksi serta rudal balistik yang presisinya masih terbatas. Nah, sekarang kondisinya sudah berbeda. Iran kini memiliki deterrence yang nyata terhadap Israel. Serangan langsung bisa saja dilancarkan, tanpa harus selalu mengandalkan milisi seperti Hezbollah atau Houthi. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar mulai mempertimbangkan ulang posisi mereka. Hal ini mendorong perlombaan senjata baru. Negara-negara lain kini berlomba. Israel mempercepat pengembangan sistem laser Iron Beam sebagai alternatif pencegat hipersonik. Arab Saudi di sisi lain mempertimbangkan untuk membeli sistem pertahanan dari China atau Rusia.
Sementara itu, Turki mulai mengembangkan sistem pertahanan rudal canggih. Selain aspek teknis dan militer, rudal hipersonik juga menjadi simbol kemenangan psikologis bagi Iran. Ini adalah simbol keberhasilan teknologi domestik Iran. Pesan keras ke Barat, bahwa sanksi tidak membunuh inovasi mereka.